Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, jiwa wabarakatuh. wabarakatuh. Ayo, dihidupkan dulu kameranya. Ini Suci ini kenapa jadi sulit Rahayu? Lupa ganti, Bu. Hah? Salah ketik? Apa memang namanya itu? Salah ngetik, Ibu. Masya Allah. Mentang-mentang hidupnya sulit, nulisnya sulit jadinya ya. Kaget saya. Saya pikir ada mahasiswa baru namanya sulit. Kok orang tuanya ngasih namanya sulit gitu kan? Karena kan nama itu adalah doa. Kalau sulit nanti sulit beneran nanti. Oke, yang sudah hadir di sini, Berlin, ada Berlin, mana Berlin? Ada, Bu. Oke, Ada, Bu. hidupkan kameranya ya. Clarensa, Clarensa, mana Ada, Clarensa? Bu. Oke, Dwi Hartati, Hadir, Ibu. Dwi Sekar, Hadir, Bu. Gita Tania, Hadir, Bu. Marini, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Ibu. Putri Mezi, Hadir, Bu. Suci. Suci mana? Hadir, Ibu. Oke, di sini yang settingan videonya belum hidup atas nama Clarensa dan Putri. Putri Mezi belum di on kan? Nah, oke. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi pada kesempatan siang hari ini, tadi saya sudah salam belum ya? Saya ulangi lagi lah ya, daripada kelupaan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kita siang hari ini, seperti apa yang sudah saya infokan ya, ini adalah materi terakhir dari saya di semester ini untuk mata kuliah fitokimia, yang mana ini menjadi bagian dalam bahan untuk TS ya. Saya coba sisipkan, paling tidak ada beberapa hal yang nanti bisa saya jadikan penilaian ya untuk keaktifan. Selebihnya nanti kalian bisa pelajari kembali ya untuk materi yang sudah saya sampaikan secara penjelasan di video maupun di materi PPT-nya ya. Judulnya adalah kromatografi ya. Jadi nanti untuk kromatografi ini bisa dipraktikkan ya. Jadi teori sama praktik itu diusahakan berkaitan. Jadi nanti setelah UTS kalian itu ada materi yang berkenaan dengan kromatografi untuk praktiknya ya. Tapi bukan dengan saya ya karena pembagiannya untuk saya sebelum UTS dan dosen berikutnya setelah UTS ya. Baik, sebagai pertanyaan pembuka untuk hari ini ya, ini pertanyaan pembuka ini biasanya mudah gitu ya. Jadi siapa yang dapat urutan yang pertama ini, sekiranya ini bonus ya, karena pertanyaannya masih pertanyaan dasar. Apa itu kromatografi? Apa itu tujuan kromatografi ya? Oke, di sini ada dua mahasiswa atas nama Berlin dan Dwi Sekar ya.
Berlin bisa Hadir, Bu. menjelaskan apa itu kromatografi ya. Kemudian untuk yang tujuan itu Dwi Sekar. Oke, silakan Berlin menjelaskan apa itu kromatografi. Ya, ini beda Bu. Ya, silakan. Apa itu kromatografi? Adalah teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan campuran menjadi komponen-komponen bercacarkan perbedaan daya cerah dan pencerahan relatif antara fase cerah tata kurung cahaya atau kasih dan fase diam tata kurung padan. Sudah Bu. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut, Dwi Sekar. Kalau pengertian kromatografi seperti yang sudah dijelaskan Berlin tadi, lalu tujuannya untuk apa? Silakan. Izin menjawab ya, Bu. Jadi tujuannya itu untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memurnikan senyawa-senyawa yang individual dari campuran yang kompleks, Bu. Jadi ini penting banget dilakuin untuk analisis ilmiah, terus untuk penelitian juga, sama untuk kontrol kualitas di berbagai bidang, Bu. Salah satunya ini bidang farmasi, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik. Iya, bagus ya penjelasannya. Jadi memang kromatografi ini tidak diperuntukkan hanya untuk farmasi, ya. Artinya bidang-bidang sains lainnya pun juga menggunakan. Tapi nanti kita bisa menerapkan itu sesuai dengan bidang keilmuan farmasi. Contohnya apa, Bu? Contohnya ya pada saat kalian praktek kemarin sudah mempraktekkan bagaimana cara pembuatan ekstrak, ya. Berarti kan kalian sudah berhasil tuh buat ekstrak. Dimana kan tujuan dengan pembuatan ekstrak itu kan kita ingin mendapatkan senyawa-senyawa yang ada di dalam bahan bakunya. Ya, tergantung tuh bahan bakunya apa, ya. Jadi ketika kalian sudah berusaha untuk menarik senyawa dengan pelarut tertentu yang itu juga berdasarkan derajat kepolarannya, ekstrak itu kan masih campur-campur itu kandungannya, ya. Belum spesifik. Jadi masih ada metabolit sekunder yang ada di situ, misalkan seperti flavonoid, misalkan seperti tanin, itu kan kita belum tahu itu yang mana. Makanya dengan kromatografi ini harapannya kalian bisa menentukan, ya, tentunya melalui proses pemisahan, memisahkan antara satu senyawa dengan senyawa yang lain, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuannya nantinya untuk berikatan, ya, dengan pelarut yang digunakan tersebut, ya, akan di running, kemudian nanti akan dilihat jaraknya, yang mana itu nanti kita bisa lihat, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan spot-spot yang ada di dalam fase diamnya. Ya, jadi nanti kalian akan belajar itu. Nah, tentunya dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipahami dulu. Ya, ini apa itu kromatografi? Berarti kan kaitannya dengan pengertian, ya. Tujuannya apa? Nah, berarti pentingnya apa? Itu pun harus kalian pahami, ya. Baik, tadi sudah dijelaskan ya apa itu kromatografi. Jadi sebetulnya kromatografi ini sifatnya masih umum ya. Artinya belum bisa kita spesifikkan ya, yang itu berdasarkan bentuknya, jenisnya ya. Jadi secara umum dulu ini kita bisa pahami. Jadi kromatografi itu ya itu tentunya kita bisa lihat dari asal usul katanya ya, yang itu dari bahasa Yunani, kromatografi ya. Kroma itu artinya warna ya. Grapein itu artinya tulisan. Jadi nanti yang bisa kita lihat dari hasil analisisnya itu secara visual nanti adalah terbentuknya warna ya dan terbentuknya apa tanda. Tanda itu berarti sesuatu yang bisa kita lihat yang itu nanti akan kita identifikasi lebih lanjut. Karena kalau nggak nampak, ya sulit kita akan menentukan itu tuh senyawa apa, ya. Nah, oleh karena itu bisa kita simpulkan dari definisi yang sudah dijelaskan tadi, ya. Jadi kromatografi ini adalah pemisahan. Kan tadi contohnya ekstrak tuh.
Ekstrak ini kan masih kompleks ya, masih campur-campur dalamnya. Ada senyawa A, senyawa B, senyawa C gitu kan. Yang mana kita ingin tahu setiap senyawa-senyawa itu ya berdasarkan derajat kepolarannya. Ya tentunya nanti akan ada penambahan-penambahan perlakuan yang mana nanti bisa dilihat bagaimana sih secara apa namanya kimiawinya gitu ya. Akan dilihat dari perubahan warna yang terbentuk, jaraknya yang ditempuh ya dari setiap proses yang dilakukan dalam kromatografi ya. Jadi bisa kita simpulkan kromatografi ini adalah teknik pemisahan campuran yang didasarkan atas perbedaan distribusi ya dari komponen-komponen campuran tersebut. Jadi kita pengen lihat tuh campuran-campuran itu akan dipisah-pisah. Mana yang warnanya hijau, ini saya kalau analogikannya warna aja ya. Mana yang warna hijau, mana yang warna merah, mana yang warna biru itu nggak akan bersatu karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Makanya nanti dengan kromatografi ini akan jelas mana sih senyawa yang termasuk senyawa A, mana yang termasuk senyawa B dan seterusnya. Nah, tentunya semua ini harus ada yang memfasilitasi supaya senyawa itu bisa kita identifikasi. Tentunya ada alat-alat yang mendukung ya. Alat-alat yang mendukung itu ya salah satunya adalah alat-alat yang memang digunakan untuk analisis kromatografi itu sendiri. Ya ini apa? Harus ada fase diam. Ya, fase diam ini bisa dalam bentuk padatan atau dalam bentuk cair, tergantung dari penggunaannya nanti apa. Dan fase gerak. Fase gerak ini dalam bentuk cair atau gas. Semua itu tergantung dari jenis kromatografinya. Gitu. Oke, ini nanti kalau untuk sejarah-sejarahnya kalian bisa baca sendiri ya. Awal mula penemunya siapa ya. Kemudian apa namanya eh, dari waktu ke waktunya karena penemuan dari kromatografi ini tidak tiba-tiba ya, semua ada tahapannya. Tentunya dari tahapan yang sederhana sampai tahapan yang lebih kompleks atau modern ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa pentingnya polaritas dalam kromatografi? Nah, tadi saya sudah spill ya, bahwasanya untuk mengidentifikasi suatu senyawa itu harus ada ketentuan-ketentuan yang diterapkan. Ya, selain alat dan bahan ya, kalau itu sudah pasti ya, ada fase diam, fase gerak dan lain-lainnya. Tapi ada juga apa namanya tingkat kepolaritasannya. Ya, ini juga penting dalam kita bisa menganalisis untuk kromatografinya. Kan tadi tujuannya untuk memisahkan. Kita dipisahkan dari golongan yang lain pasti ada alasannya, ya. Nah, itu kalau untuk kromatografi apa alasan pemisahannya? Berdasarkan apa? Nah, itu yang perlu kalian pahami. Nah, sekarang ini kaitannya apa pentingnya polaritas dalam kromatografi. Di sini saya persilahkan Dwi Hartati, silakan. Baik, Ibu izin menjawab. Polaritas sangat penting dalam kromatografi karena menentukan bagaimana senyawa akan berinteraksi dengan fase diam dan fase gerak. Yang pertama menentukan pemisahan senyawa. Ada senyawa polar. Senyawa polar akan lebih mudah berinteraksi dengan fase diam yang polar, misalnya silika gel, sehingga bergerak lebih lambat. Kemudian ada senyawa nonpolar, akan lebih mudah larut dalam fase gerak nonpolar, sehingga bergerak lebih cepat. Kemudian yang kedua menentukan pilihan pelarut. Pelarut dengan polaritas tinggi, misalnya etanol, metanol, dapat membawa senyawa polar lebih cepat. Yang kedua,
pelarut dengan polaritas rendah, misalnya heksana, toluena cocok untuk senyawa nonpolar. Yang ketiga, menentukan nilai Rf. Semakin polar senyawanya, semakin kecil nilai Rf-nya karena lebih kuat menempel pada fase diam polar. Semakin nonpolar senyawanya, semakin besar nilai Rf-nya. Kemudian, polaritas penting dalam kromatografi karena menjadi faktor utama yang menentukan kecepatan migrasi, pemisahan senyawa, dan efektivitas pemilihan pelarut. Cukup, Ibu. Oke, baik. Kita tunggu jeda azan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, saya lanjut lagi ya. Baik, sudah dijelaskan tadi apa pentingnya polaritas? Berarti jawabannya apa tadi? Penting nggak, Dwi? Penting nggak? Penting, Ibu. Iya, ya kalau nggak ada polaritasnya, jangankan kromatografi yang memang tujuannya untuk memisahkan. Untuk ekstraksi saja kalau kita tidak memperhatikan polaritas berhasil tidak? Ya tidak ya. Karena tentunya dalam hal ini ketika kita ingin menarik suatu senyawa, kita kenali dulu polaritasnya seperti apa.
Berarti kan pelarut yang digunakan itu harus menyesuaikan derajat kepolarannya. Apakah dia sifatnya polar, semipolar, atau nonpolar. Kalian ingin mendapatkan senyawa-senyawa polar dari suatu bahan alam. Tapi pelarut yang digunakan bukan polar. Tertarik enggak? Tentu tidak. Tidak masuk dalam kualifikasi, kan begitu ya. Jadi tidak yang disyaratkan. Oleh karena itu polaritas memang sangat penting. Nah, terlebih dalam hal kromatografi. Karena memang ini erat kaitannya di mana prinsip dari prinsip dari kromatografi ini harus ada proses pemisahan. Ya. Jadi kalau tidak ada proses pemisahan itu ya tidak akan terbentuk nanti polanya gitu. Karena kalau secara kimiawinya polaritas itu sangat menentukan ya dari proses pemisahan itu tadi karena nanti pada apa namanya proses kimianya itu adanya pemisahan kutub bermuatan positif dan negatif dari suatu molekul ya yang akibat terbentuknya konfigurasi tertentu dari atom-atom penyusunnya. Ini kalau secara teoritis kimiawinya. Ya. Nah, molekul tersebut itu dapat ditarik ya oleh molekul lain yang mempunyai polaritas. Jadi dia tidak akan bergerak, tidak akan tidak akan ditarik dalam tanda kutip untuk bisa dipisahkan kalau tidak punya kemampuan ya dari kaitannya dengan polaritasnya. Ya, di mana tingkat pemisahan dari molekul-molekul tersebut itu menentukan apa? Polaritas dan daya tariknya. Ya, jadi kalau tidak ada polaritas, ya tidak akan ada daya tariknya. Sehingga apa? Pemisahan tidak akan terjadi, kan begitu. Sedangkan tujuan dari kromatografi ini harus ada proses pemisahan. Nah, dalam kromatografi itu polaritas itu sebagai apa? Petunjuk dari karakteristik satu pelarut. Jadi pelarut yang akan digunakan itu sifatnya yang bagaimana? Yang saya katakan tadi. Apakah dia sifatnya polar, semipolar, atau nonpolar. Selain itu juga apa? Penyerap atau adsorbennya. Ya, jadi fase diamnya yang menjadi medianya untuk tempat beradanya pelarut. Ya. Terus yang ketiga apa? Zat yang akan dipisahkan. Nah, ketiga ini tidak boleh tidak ada. Kalau sampai tidak ada, ya tidak akan berlangsung itu analisis kromatografinya. Ya, tidak ada pelarut ya nggak bisa dia ditarik ya atau bergerak itu nggak akan bisa. Tidak ada penyerap atau adsorbennya ya siapa yang akan menjadi penyerap pelarutnya ya sebagai wadah pelarutnya nggak ada. Zat yang dipisahkan nggak ada. Nah, terus mau misahin apa dari prinsip kromatografi itu? Jadi ketiga ini harus ada. Nah, sama halnya dengan proses ekstraksi yang sudah kalian pelajari ya, dalam menentukan polaritas dari suatu pelarut yang akan digunakan ya terhadap senyawa yang akan kita pisahkan, itu menggunakan prinsip like dissolve like ya. Yang mana pelarut polar itu akan cenderung melarutkan untuk yang apa namanya zat polar ya atau solut ya kita sebut, dan adsorben yang polar itu cenderung akan mengabsorpsi solut yang polar. Harus jodoh dia ya. Jadi kalau senyawanya polar ya semua perangkatnya sifatnya polar. Kalau misalkan senyawanya non-polar berarti perangkatnya juga harus non-polar. Gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu ya tujuan kita itu untuk memisahkan senyawa apa. Bu, bagaimana kalau yang mau kita pisahkan dalam suatu ekstrak itu ternyata nggak polar aja, Bu? Ya berarti kita harus menyesuaikan. Kalau nggak polar aja kan berarti kemungkinan ada non polar tuh. Ya berarti pelarutnya yang bisa kita gunakan dua, polar dan non polar. Nah, kita bisa menggunakan rasio nanti dalam prosesnya ya. Jadi itu jadi gambaran ya bahwasanya memang polaritas itu sangat menentukan ya keberhasilan dari proses kromatografi. Ya, kalau nggak ada polaritas nanti bingung senyawanya. Saya mau ikut kemana gitu ya. Artinya mau ikut ke polar nggak ada polarnya, mau ikut non polar nggak ada non polarnya. Udahlah dia di saya diem aja. Nah itu, jadi kita harus menyiapkan kondisi-kondisi di mana
supaya senyawa-senyawa itu dapat bergerak ya, dapat mengikuti karakteristik sifatnya, apakah dia polar atau non-polar berdasarkan pelarut yang digunakan. Ya. Nah ini juga sudah saya sampaikan ya di bab ekstraksi ya. Jadi semua itu ada yang disebut dengan konstanta dielektrik ya. Ini kaitannya dengan tingkat kepolaritasan suatu pelarut ya. Kalau kalian lihat di sini air ini yang paling besar memang sifat kepolarannya ya. Dan yang paling kecil itu adalah golongan petroleum ya. Ada ether, heksan sama heptan. Jadi kalau kemarin-kemarin menggunakan etanol, berarti ini masih dalam kategori polar ya. Dan kalau kita menggunakan pelarut ether atau heksan, berarti dia menggunakan non-polar. Jadi semakin ke bawah, karakteristik kepolarannya semakin tinggi. Jadi yang mendapatkan urutan pertama dari tingkat kepolaran pelarut adalah air ya. Oke, nah yang kedua adalah partisi atau adsorbansi ya. Jadi nanti di partisi sama adsorbansi ini ada yang bisa menjadi pembeda ya keduanya. Tapi kita harus paham dulu ya. Jadi pada dasarnya pemisahan dengan proses partisi atau absorpsi itu dipengaruhi oleh perbedaan polaritas dari zat yang akan dipisahkan. Ya, jadi kalau kita nggak tahu ya itu akan sulit ya proses pemisahannya. Karena kan semuanya harus disesuaikan dengan pelarut yang akan digunakan. Ya, nah di sini dalam hal penting tidaknya yang tadi sudah dijawab itu penting ya. Kenapa? Karena polaritas ini merupakan faktor ya yang menentukan daya larut. Nah, kalau si polaritas nggak kita siapkan ya gimana daya larutnya atau kemampuan memisahnya itu tadi ya. Jadi itu perlu ya. Nah, di sini ada perbedaan-perbedaan ya antara partisi sama adsorbansi ya. Jadi kalau untuk yang partisi ini tergantung dari daya larut dari zatnya dalam dua macam cairan ya. Misalkan ini yang sudah saya jelaskan di materi ekstraksi ya. Jadi ada ekstraksi cair-cair ya. Dan untuk yang partisi ini dia sensitif terhadap BM dari suatu zat. Jadi berat molekulnya pun juga harus diperhitungkan. Ya. Nah, kalau yang absorbansi ya, ini dia peka terhadap stereometri dari solut yang dipisahkan. Ya. Nah, kemudian banyaknya solut yang dapat diabsorpsi pada permukaan adsorben itu tergantung dari konfigurasi dari solutnya. Nah, kemudian kemampuan yang diabsorpsi itu menentukan kemudahan solut yang dipisahkan dengan kromatografi yang ditentukan. Nah, ini cocok nih kalau untuk memisahkan campuran solut yang serupa tetapi memiliki perbedaan bentuk stereometrik ya. Jadi kita bisa mempertimbangkan apakah nanti kita bisa menggunakan yang partisi atau yang absorbansi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa dasar terjadinya pemisahan dalam kromatografi? Ya, kan tadi tujuannya memang ingin memisahkan. Tapi kok bisa dia terpisah antara satu golongan dengan golongan yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini sudah mulai mengkerucut nih kita materinya. Jenis-jenis kromatografi. Jadi kromatografi di definisi awal tadi itu secara umum. Tapi semua tergantung dari jenis kromatografinya, ya. Apa saja? Silakan disebutkan. Sebutkan aja di sini ya, nggak usah dijelaskan. Oke, ada dua mahasiswa yang saya silakan. Yang pertama Nabila ya. Nabila bisa menjelaskan nomor 1. Kemudian yang kedua Gita. Silakan menjelaskan yang nomor 2. Oh, menyebutkan ya nomor 2. Silakan Nabila dan Gita. Izin menjawab, Bu. Dasar pemisahan utama dalam kromatografi itu adalah perbedaan kecepatan migrasi atau perpindahannya, Bu. Komponen-komponen campuran saat bergerak melalui suatu sistem yang terdiri dari dua fase yang tidak saling bercampur, yaitu fase diam dan fase gerak. Perbedaan kecepatan migrasi ini didasarkan pada perbedaan daya tarik masing-masing komponen terhadap kedua fase tersebut, Ibu. Terima kasih. Baik, Gita izin menjawab, Bu.
Yang nomor 2 yaitu jenis-jenis kromatografi berdasarkan apa saja, yaitu berdasarkan sifat fase diam atau gerak, yaitu ada pemisahan berdasarkan kelarutan, pemisahan berdasarkan absorpsi pada permukaan fase diam, ketiga ada berdasarkan interaksi elektrostatik antara ion dan resin, yang keempat ada berdasarkan ukuran molekul, yang kelima berdasarkan peningkatan spesifik biomolekul. Yang selanjutnya ada berdasarkan orientase fase diam terhadap polaritas, yaitu senyawa polar terkait kuat atau tidaknya. Yang kedua ada senyawa nonpolar terkait fase nonpolar. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ya, yang pertama yang perlu dipahami adalah dasar pemisahan kromatografi, ya. Yang jelas kenapa sih senyawa itu antar satu senyawa dan senyawa yang lain itu bisa dipisahkan? Ya, tentunya ini berdasarkan kemampuan dari masing-masing senyawa ya untuk dia apa ya istilahnya berjalan ya di fase diamnya, ya. Karena kan kemampuan polaritasnya itu tadi. Jadi nanti ada kecepatan migrasi komponen yang dibawa oleh fase gerak. Nah, fase gerak di sini adalah pelarut yang membawa itu senyawa, ya. Dan kemudian kenapa dia tidak bisa hilang atau tidak bisa tumpah? Itu karena dia ditahan atau diikat oleh fase diam. Nah, itulah pentingnya fase gerak sama fase diam. Jadi kalau tidak ada fase gerak, ya tentunya tidak akan yang bisa membuat dia itu melewati fase diam yang sudah disediakan. Ya, kita tidak bisa mengukur kecepatan migrasinya bagaimana. Kan kita pengen memisahkan, pengen tahu ya golongan senyawanya apa saja di dalam ekstrak itu. Ya. Nah, dalam hal ini nanti masing-masing itu akan lebih mudah dipahaminya setelah kalian tahu ya jenis-jenis kromatografi itu apa saja. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, sudah disebutkan. Ada penggolongan-penggolongan kromatografi dan memang tidak semua disampaikan di sini ya. Jadi kalau berdasarkan fase diamnya itu ada fase diam yang bentuknya datar. Ini yang biasa kalian praktekkan ya. Nanti kalau praktek di lab atau yang sudah kalian praktekkan mungkin sebelumnya itu yang sifatnya adalah datar. Ya. Dan kalau fase diam yang dalam bentuk kolom, jadi nanti dia ada kayak wadang tabuh kolom, ya, dan itu nanti akan diberikan semacam silika gel juga, ya. Jadi dalam hal ini juga membutuhkan fase diam meskipun bentuknya berbeda, ya. Nah kalau untuk yang fase diam bentuknya datar, itu ada pembagian lagi. Ada yang kromatografi lapis tipis, ada yang kromatografi kertas. Nah, yang biasa dilakukan oleh mahasiswa kita ketika melakukan uji screening itu adalah yang KLT atau kromatografi lapis tipis ya. Nah, kalau untuk yang kolom ini ada dua ya, ada kromatografi gas, ada kromatografi cair. Ya, itu pembagian berdasarkan apa? Bentuk fase diamnya. Nah, kalau untuk berdasarkan mekanisme pemisahannya, ya, ada kromatografi absorb. Ini yang tadi ya, yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kita mau menentukan apakah kita menggunakan metode atau prinsip absorpsi atau metode partisi itu tergantung dari tujuan kita. Nah, kalau untuk yang absorpsi itu contohnya kromatografi yang bisa digunakan adalah kolom dan KLT. Ya, sedangkan kalau yang partisi itu kromatografi kertas. Tapi ini sifatnya kalau untuk ilmu riset di bidang sains itu sudah sangat jarang atau tidak digunakan.
ya. Kalau yang KLT sama kolom itu masih digunakan. Nah, ada juga kromatografi pertukaran ion. Kemudian ada kromatografi filtrasi gel sama kromatografi afinitas. Nah, ini kalau dibedakannya berdasarkan mekanisme pemisahannya. Jadi, mekanisme sama-sama dia melakukan proses pemisahan, tapi mekanismenya berbeda, ya, berdasarkan masing-masing penggolongan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ketika kalian sudah tahu ya jenis-jenis kromatografi, lalu apa sih dasar pemilihan jenis kromatografi? Apakah semau-mau saya, saya mau pakai kolom aja lah, oh saya mau pakai KLT aja lah, oh saya mau pakai kromatografi kertas aja lah. Apakah itu hanya itu dasar pemilihannya? Apakah ada yang lain? Nah, itu nanti silahkan kalian bisa jelaskan ya. Di sini yang sudah raise hand ya, atas nama Marini. Ada Marini? Ada Ibu. Ya, silakan Marini. Apa dasar pemilihannya kromatografi? Yang pertama tuh ada kemudahan dalam pelaksanaannya. Tujuannya itu untuk memisahkan preparatif yang bisa disebut isolasi senyawa secara kuantitatif atau analitik yang bisa disebut mengetahui senyawa secara kualitatif. Terus untuk bentuk senyawanya yang tidak dipisahkan itu ada volatik yang bisa disebut bentuk stereometriknya dan devivaratisasinya. Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, kita punya apa ya, hak juga sebagai pengguna atau peneliti ya ketika akan menentukan jenis kromatografi apa sih yang akan kita gunakan gitu kan. Yang jelas yang pertama selama itu tujuannya sama untuk semua dari jenis-jenis itu untuk memisahkan golongan senyawa yang kita miliki dari ekstrak tertentu, ya kita sah-sah aja kalau kita mau menentukannya itu berdasarkan dari apa penggunaannya itu lebih mudah gitu misalkan pelaksanaannya lebih mudah ya itu boleh itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan ada perbedaan dari mekanisme pemisahan ya kita lihat dulu tujuan pemisahannya apa ya, apakah dia untuk tujuan preparatif atau analitik. Kalau preparatif itu biasanya nanti kita ingin mendapatkan senyawa dalam bentuk kuantitatifnya. Jadi kita bisa mengambil itu senyawa, ya. Golongan yang masuk ke dalam identifikasi untuk pemisahan itu kita ambil. Berarti kan ini butuh massa ya, butuh tempat yang lebih besar itu. Nah, sedangkan kalau yang analitik itu tidak harus kita ambil senyawanya, tapi cukup tahu aja, ya, cukup mengetahui secara kualitatif dia termasuk golongan apa sih, dah selesai. Tapi kalau preparatif dia akan mendapatkan dari senyawa yang kita ingin identifikasi, ya, setelah terjadi proses pemisahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bentuk senyawa yang dipisahkan. Kita harus kenal dulu nih, ini sumber bahan bakunya apa? Apakah dia tipikal yang mudah menguap? Ya, berarti kan dia volatil tuh. Jadi tidak boleh terlalu lama terpapar oleh udara luar. Kenapa? Karena dia akan menguap. Nah, kalau menguap ya nggak ada yang bisa kita running dalam proses KLT-nya, kromatografinya. Nanti akan sia-sia ya, tidak akan bisa kita baca ya. Kemudian selain volatil kita juga melihat bentuk stereometriknya ya, kemudian turunannya atau derivatisasinya dan lain-lain. Jadi ini semua ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Tapi paling tidak poin 1, poin 2 itu sudah bisa kalian jadikan dasar pemilihan ya dari kemudahan dan pelaksanaannya atau tujuan pemisahannya apakah itu preparatif atau analitik ya.
Oke, selanjutnya kita bahas terkait jenis-jenis kromatografi. Nah, ini sudah saya tampilkan gambar ya. Berikan penjelasan terkait kromatografi kertas. Nah, siapa yang bisa menjelaskan terkait kromatografi kertas berdasarkan gambar ini? Mungkin bisa dilihat dari apa saja yang digunakan ya, ada solvent, ada paper ya, kemudian ada wadahnya ini. Nah, ini bisa kalian jelaskan. Silakan yang sudah raise hand di sini atas nama Suci. Silakan Suci. Baik, Ibu izin menjawab. Ya, silakan. Bentar, Ibu. Eh, Jawabannya itu kromatografi kertas adalah metode yang sederhana, cepat dan murah, sering digunakan untuk itu kegunaannya ya Bu, memisahkan pigmen warna seperti pada tinta, ekstrak tumbuhan, dan mengidentifikasi senyawa dalam campuran yang kompleks, misalnya asam, amino, karbohidrat, dan obat-obatan. Proses yang prinsip kerjanya itu prinsip dasar kromatografi kertas adalah partisi dan adsorpsi, di mana komponen-komponen campuran didistribusikan antara dua fase, fase diam, yaitu kertas kromatografi atau kertas saring, ada air pelarut polar yang terperangkap di antara serat-serat selulosa kertas bertindak sebagai fase diam. Yang kedua itu fase gerak, yaitu pelarut pengembang, solvent, seringkali berupa campuran pelarut organik dan air. Pelarut ini bergerak naik atau turun melalui kertas karena adanya gaya kapiler. Proses pemisahannya itu ketika fase gerak bergerak melalui kertas, ia membawa sampel campuran yang telah ditotolkan. Komponen-komponen campuran akan terpisah berdasarkan perbedaan afinitas daya tarik mereka terhadap fase diam dan fase gerak pelarut. Komponen yang lebih larut dalam fase gerak dan kurang menempel pada fase diam dan bergerak lebih jauh dan cepat. Komponen yang kurang larut dalam fase gerak dan lebih kuat menempel pada fase diam dan bergerak lebih lambat atau tertinggal di dekat titik awalnya. Hasilnya adalah terbentuknya bercak-bercak atau pita warna jika sampul berwarna yang terpisah pada kertas. Nilai R-nya itu faktor referensi untuk mengidentifikasi komponen yang terpisah digunakan nilai R. RF sama dengan jarak yang ditempuh oleh zat terlarut eh, per jarak yang ditempuh oleh pelarut solvent count. RF adalah rasio perbandingan antara jarak yang ditempuh suatu komponen dari titik awal dengan jarak yang ditempuh oleh batas depan pelarut. Nilai F itu bersifat karakteristik untuk suatu senyawa pada kondisi tertentu, fase diam dan fase gerak yang spesifik. Nilai R-nya itu selalu berada di antara 0 dan 1. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ya, yang pertama adalah kromatografi kertas ya. Meskipun tadi saya sampaikan ini kromatografi yang sudah jarang atau tidak pernah digunakan lagi dalam penelitian sains ya.
karena memang sederhana gitu ya. Jadi kita sulit untuk mengidentifikasi golongan senyawa yang ada. Tapi biasanya ini digunakannya secara umum ya untuk memisahkan zat-zat yang memang bukan semacam senyawa dari suatu bahan ekstrak misalkan ya. Yang bisa dipisahkan itu misalkan kayak tinta, pewarna makanan, pewarna sintetik ya. Ini juga bisa kalau kita ingin melihat suatu bahan makanan apakah dia mengandung pewarna buatan atau tidak, itu bisa dilihat ya. Kalau kita menggunakan metode sederhana ini. Nah, kalau dilihat dari penggolongannya tadi, ini termasuk partisi ya. Ya, jadi dia menggunakan prinsip partisi ya, yang mana dibutuhkan adanya kertas selulosa. Nah, ini kertas ini sebagai fase diamnya untuk merambatnya senyawa-senyawa yang ada. Nah, ini solvent adalah pelarut. Jadi nanti pelarutnya akan naik ke atas ya, nanti akan memisahkan untuk masing-masing dari sampel ya. Jadi pemisahan itu tentunya berdasarkan dari distribusi senyawa itu yang tentunya tidak boleh lepas dari karakteristik polaritasnya ya. Nah, karena berdasarkan distribusi itu tentunya kita butuh yang namanya fase diam dan fase gerak ya. Kalau fase diamnya itu ya bisa berupa kertas selulosa ya, dan fase geraknya itu adalah pelarut organiknya yang itu bisa polar, bisa semipolar ya, dan lain-lain ya. Nah, kertas selulosa ini yang itu sebagai fase diamnya, nanti di bagian bawah ini akan diberikan tanda sebagai tempat untuk meletakkan sampel yang akan kita pisahkan atau kita totolkan ya. Nah, lalu dicelupkan ke dalam solvent atau pelarut. Nah, pelarut itu kan sifatnya kan punya daya kapilaritas ya. Otomatis dia nanti akan naik ke atas. Nah, ketika dia naik ke atas atau terserap ke atas, maka akan ada pemisahan secara alami dari masing-masing sampel. Dan tentunya semua ini tetap berada di dalam jalurnya masing-masing ya. Jadi ini jalur 1, jalur 2, jalur 3. Nah, tentunya dalam hal ini kita bisa hitung jarak tempuhnya. Coba kalian perhatikan yang pertama ini ya. Ini ada warna merah, ada warna apa ini? Fanta ya. Ada warna biru, ada warna kuning. Ini kalau dibandingkan dengan titik awalnya tentu jaraknya berbeda-beda. Antara warna merah berbeda dengan warna biru, berbeda dengan warna kuning. Nah, nanti jarak inilah yang nantinya akan dihitung begitu. Yang kita sebut dengan istilah RF atau nilai RF. Apa itu nilai RF? Nah, itu sudah ada di slide berikutnya yang itu berkenaan dengan KLT. Di sini memang saya tidak begitu banyak mengupas terkait kromatografi kertas, karena itu tadi ya sudah tidak begitu banyak yang menggunakan, dan yang saat ini yang biasa digunakan dan itu juga sederhana, alatnya juga tidak sulit, itu adalah kromatografi lapis tipis ya. Nah, untuk pelarut yang digunakan pun juga bervariasi ya, semua tergantung dari kepolarannya ya. Tapi biasanya nanti digunakan perbandingan ya, karena kan kita tidak tahu tuh di dalam sampel itu misalkan itu adalah pewarna makanan atau pewarna sintetik, kan kita tidak tahu apakah sifatnya polar atau non polar. Nah, biasanya kita menggunakan campuran atau menggunakan rasio atau perbandingan ya. Jadi apakah dia sifatnya non polar, semipolar atau ke polar ya. Jadi misalkan kayak kita menggunakan perbandingan untuk pentana, propana sama etanol ya. Jadi ini adalah perbandingan yang contoh ya, contoh perbandingan yang bisa digunakan. Atau contohnya kita bisa juga misalkan menggunakan pelarut butanol, etanol, amonia. Nah, nanti itu semua akan kita lihat dari distribusi dari senyawa yang bergerak tadi di fase diamnya. Nah, itu nanti kita akan lihat atau kita ukur nilai RF-nya. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara membaca untuk hasil dari kromatografi kertas ini ya? Jadi kalau awalnya seperti ini yang tadi saya jelaskan di awal, ada bagian yang tempat untuk menotolkan si sampel ya.
Ini contohnya ya, ini sampel 1, sampel 2 sampai sampel terakhir. Setelah dicelupkan di dalam solvent, lalu dibiarkan solvent itu naik ke atas sambil membawa si senyawa ini tentunya berdasarkan kapilaritas dan polaritas ya. Ini ya. Ini untuk yang pertama nih bentuknya kayak gini. Ini untuk yang kedua kayak gini bentuknya. Terus ini yang ketiga ini ya. Jadi ada beberapa hasil yang bisa kita lihat. Nah, apa yang dapat kalian jelaskan dari hasil kromatografi kertas ini ketika hasilnya seperti ini? Oke. Di sini saya persilakan Putri Mezi, mana Putri? Putri ada? Ada, Bu. Ya, silakan Putri. Izin menjawab, Bu. Untuk prinsip KKT, yaitu partisi multiplikatif suatu senyawa antara dua cairan yang tidak saling bercampur. Partisi terjadi dalam pelarut yang bergerak lambat pada kertas. Komponen-komponen bergerak pada laju yang berbeda dan campuran dipisahkan berdasarkan pada perbedaan bercak warna. Oke, baik. Ini awalnya, ini akhirnya. Kita lihat ya. Jadi kenapa dikatakan partisi tadi itu ya? Karena memang ada proses distribusi ya yang itu melibatkan fase diam dan fase gerak. Ya, tapi tidak saling bercampur karena kan dipisahkan. Ya, kalau masih bercampur itu prinsip kromatografinya berarti masih keliru ya. Karena kalau kita menggunakan kromatografi kan tujuannya memisahkan. Berarti golongan senyawa itu dipisahkan antara satu dengan yang lainnya supaya dia tidak bercampur begitu. Nah, karena dia melibatkan itu fase gerak dalam bentuk pelarut ya, maka dialah yang akan membawa distribusi dari masing-masing sampel itu ya sampai batas yang ditentukan ya, misalkan sampai atas itu kan. Lalu nanti akan dilihat proses pemisahannya ini berdasarkan apa? Bercak warna dan perbedaan warna. Contoh, ini satu bercak ya. Kenapa? Karena warnanya berbeda dengan yang lainnya. Ini satu golongan yang sama. Ini pasti jenis dari golongan pewarnanya ini sama. Karena dia berada di dalam spot yang sama dan warnanya sama. Nah, yang ini lebih warnanya lebih tidak pekat ya. Ini juga dalam satu golongan yang sama. Yang mungkin yang kelihatan banget yang kuning ya. Ini yang pertama kuning, ini satu spot. Nah, ini warnanya apa ini? Merah ya, merah muda. Nah, ini berbeda dengan ini. Ya, berarti ini golongan 1, ini golongan 2. Tapi kita perlu identifikasi ini apa. Karena dia memisah, tidak bercampur. Berarti golongannya berbeda. Ini juga begitu. Ada kuning, ada merah, ada biru. Ini pasti punya golongan yang berbeda. Berdasarkan apa? Berdasarkan distribusi dari gerak lajunya. Kalau dia memiliki golongan yang sama, pasti dalam kisaran spot yang sama. Ya, dan tidak terpisah jauh seperti ini atau tidak terpisah warnanya juga berbeda ya. Nah, ini prinsip dari kromatografi kertas lebih sederhana ya. Oke, selanjutnya sekarang apa sih kelebihan dan kekurangannya? Tadi saya sudah ngasih tahu ini memang tidak begitu banyak digunakan ya, pasti ada kekurangannya. Apa kekurangan dan kelebihan dari kromatografi lapis tipis kertas ya? Saya persilakan atas nama siapa yang mau jawab ini? Yang lain ada yang mau menjawab selain yang sudah menjawab sebelumnya? Saya mencoba tidak mau menunjuk ya, karena saya pengen betul-betul itu nilai keaktifan dari mahasiswa ya. Kalau ditunjuk nanti bukan keaktifan lagi. Berlin sudah, Marini sudah, Nabila sudah, Dwi Sekar sudah tadi ya, Mezi sudah. Nah, yang lainnya silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kasihkan ke yang mau saja ya. Siapa yang mau menjawab, silakan. Jawab, Bu. Ini menjawab. Oke, silakan Berlin.
Oke, Bu. Apa kelebihan dan kekurangan? Pertama, kelebihan. Pertama, tadi sederhana. Pertama, tadi sederhana dapura. Tidak membutuhkan alat jadi seperti bapak tekanan tinggi tanda kurus seperti pada APLD. Kedua, bersifat utuh berbaca dari nyawa. Ketiga, kalau bisa pecah tata kurus berperatim. Keempat, visualisasi langsung. Kelima, dapat dikombinasi dengan hasil TLC bisa gunakan untuk menentukan menaruh terbaik sebelum dilakukan KKTA sehingga mempermudah optimasi perpisahan. Kedua, kekurangan. Pertama, waktu perpisahan lama karena ayah menggunakan tekanan gravitasi lalu air berlarut. Kedua, resolusi rendah dibanding APLC. Berbicara atas kompeten tidak terbaik kromatografi bertekanan tinggi. Ketiga, konstruksi berlaru banyak karena kolom pecah dan waktu lama. Berlarunya juga hanya panjang. Pak Ibu, terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih juga jawabannya ya. Di sini memang ada kelebihan ya dari kromatografi kertas ya. Kalau dilihat dari alatnya juga sederhana kan, kertas dan beberapa bahan-bahan yang lain. Tapi kalau dilihat dari kekurangannya tentunya dia memiliki waktu yang bisa dikatakan lama ya, karena membutuhkan panjang kertas yang bisa mencapai 50 cm ya, artinya ini sangat menyulitkan begitu. Dan yang kedua, senyawa yang dipisahkannya pun ini mendeteksinya tidak bisa kompleks ya. Jadi kita tidak bisa secara spesifik mengidentifikasi. Makanya tadi saya sebutkan ini tidak begitu banyak digunakan ya karena ini ya, padahal kita ingin mengetahui secara spesifik ya golongan senyawanya. Nanti kita akan melakukan proses kimiawi dengan penyemprotan reagen untuk mengetahui dia termasuk golongan senyawa apa. Nah, itu kalau untuk kertas sulit ya. Artinya dalam hal ini memang tidak mendukung. Nah, tapi bukan berarti kalian tidak mempelajari ya, tetap tahu, tapi secara realnya itu jarang digunakan ya. Yang selanjutnya nah, kita sudah masuk ke bab KLT. Ini saya berikan gambar ya. Inilah bentuknya sih hampir sama kayak kertas tadi ya. Ini kertasnya, ini solvennya, kan hampir sama kan. Ini wadahnya yang kita kenal dengan chamber ya. Ya kalau KLT pun juga begitu, tapi ini bedanya ini bukan kertas, ini adalah plat KLT. Kan dia bentuknya datar ya, bukan yang kolom, datar. Ada chambernya ya, ada apa itu namanya ini garis sebagai tempat untuk menempelkan sampel ya. Ini sampelnya, ini pelarutnya ya. Silahkan kalian bisa jelaskan dari apa yang ada di gambar ini. Siapa yang mau menjawab silahkan. Apa ini siapa yang mau menjawab? Masa nggak ada? Nabila mau jawab? Izin menjawab, Ibu. Oke, silakan Nabila. Dari chamber itu, yang wadah tertutup biasanya berupa gelas atau bencana itu untuk tempat proses pemisahan dilakukan. Fungsi utamanya adalah menjaga kondisi atmosfer di dalam tetap jenuh oleh uap fase gerak, memastikan hasil pemisahan optimal.
Nutup chamber itu berfungsi untuk menutup chamber agar uap fase gerak tidak keluar dan kondisi jenuh atau saturasi dapat tercapai dalam chamber. Kemudian ada pelarut atau fase geraknya itu untuk campuran pelarut yang akan bergerak naik melalui plat KLT. Fase gerak bertugas untuk membawa komponen-komponen sampel bergerak. Kemudian ada plat KLT-nya. Plat KLT-nya itu fase diam. Ini adalah plat datar terbuat dari kaca, aluminium, atau plastik gitu, Bu. Yang dilapisi oleh lapisan tipis material adsorben seperti silikal gel. Lapisan adsorben ini disebut fase diam. Kemudian ada sampel atau analitnya. Ini adalah campuran zat yang ingin dipisahkan atau dianalisis. Sampel ditotolkan pada garis awal. Kemudian ada garis pensil atau garis awal penotolan itu dibuat dengan pensil agar tidak larut oleh fase gerak untuk menandai posisi awal penotolan sampel. Sampel ditotolkan di atas garis ini. Kemudian penotolan sampel itu prinsip kerja dan proses pemisahannya itu yang pertama ada penotolan sampel, kemudian pengembangan. Pengembangannya itu plat KLT yang sudah ditotoli dimasukkan secara vertikal ke dalam chamber yang berisi pelarut atau fase gerak, memastikan level pelarut berada di bawah garis penotolan sampel. Kemudian ada pemisahan. Fase gerak akan melambat naik melalui fase diam plat KLT tadi karena gaya kapilaritas. Selama perambatan, komponen-komponen sampel akan ikut bergerak naik. Cukup, Ibu. Terima kasih. Oke, baik ya. Sudah lengkap tadi dijawab Nabila ya. Harapannya sih yang lainnya juga bisa memahami ya. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan kertas tadi, secara prinsip mungkin sama ya, sama-sama ingin memisahkan suatu golongan senyawa berdasarkan kepolarannya menggunakan pelarut tertentu ya, yang mana nanti ada proses menempelkan si sampel itu di titik tertentu, nanti akan kita lihat distribusinya setelah proses berjalan ya. Nah, namun ada bedanya dalam hal ini ya. Bedanya apa? Fase diam yang digunakan ya. Fase diam di sini kalau untuk yang kertas tadi kan itu kertas ya. Tapi kalau untuk yang KLT ini fase diamnya adalah plat yang mana isinya adalah silika gel ya. Nah, kemudian fase geraknya itu menggunakan pelarut ya, yang nanti dia akan bergerak ke atas membawa dari senyawa yang berdasarkan kepolaritasnya dia berada pada spot yang mana atau jarak yang mana ya. Nanti secara prinsipnya bisa kalian lihat ya di video. Saya sharekan dulu. Oke, coba dilihat ya. Ini adalah prinsip dan cara ya. Bagaimana kalian bisa melakukan uji kromatografi ya dari suatu bahan untuk melihat distribusi senyawa-senyawanya seperti apa ya.
Oke, itu adalah tutorial untuk kromatografi kertas ya. Nah, dalam KLT ini bedanya dengan yang kertas tadi ya. Kalau yang kertas tadi itu kan dia tidak butuh yang namanya plat silika gel ya. Jadi plat silika gel itu tipenya adalah 60F254 ya. Ini maksudnya apa? Nah, nanti bisa kalian jelaskan ya. Jadi dalam kemasannya itu ada tulisan seperti ini TLC ya. Ini apa namanya? Jenisnya ya, kromatografi lapis tipisnya, kemudian kita menggunakan fase diamnya adalah silica gel ya 60F254. Nah, sekarang coba kalian ada yang bisa menjelaskan ini apa dari masing-masing itu ya. Ini pasti punya makna yang berbeda-beda ya. Oke, silakan di sini yang sudah raise hand atas nama Dwi Sekar. Izin menjawab ya, Bu. Silika gel 60F254 itu jenis silika gel yang digunakan untuk kromatografi lapis tipis atau KLT. Angka 60 itu untuk merujuk pada ukurannya, Bu. Ukuran pori-pori rata-rata pada angstrom, sekitar 60A. Terus kalau untuk F254-nya itu artinya itu mengandung indikator fluoresen yang dapat dilihat di bawah sinar ultraviolet atau UV pada panjang gelombang 254 nanometer untuk memudahkan deteksi senyawa, Bu. Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, baik ya, betul ya. Jadi ini bukan berarti tidak ada arti ya. Maksudnya 60 ini maksudnya apa? Jadi 60 ini ukuran pori-pori dari platnya itu. Kita mungkin tidak bisa melihat langsung ya, karena ukurannya Armstrong ini ya. Jadi ukurannya 60 Armstrong ya. Nah, 254 ini fluorescence-nya. Jadi kemampuan dia berpendar di bawah sinar UV. Karena tidak semua golongan senyawa itu nanti bisa nampak di sinar apa namanya visual biasa. Jadi harus menggunakan UV ya, menggunakan cahaya atau lampu UV. Itu pun tidak juga hanya satu jenis ya. Artinya dalam hal ini untuk silica gel kelebihannya adalah dia mampu berpendar di 254. Jadi bisa lebih mudah kita untuk mengidentifikasi adanya spot-spot yang muncul ya dari proses pemisahan tersebut. Nah, kemudian kalau untuk silica gelnya ini berarti dia sebagai penyokongnya ya di fase diamnya yang nantinya dia akan menyerap pelarut yang digunakan begitu ya. Nah, ini beberapa jenis adsorben untuk penyerap ya. Itu macam-macam. Yang sering dipakai itu silica gel yang memang ada di lab kita ya. Ada juga yang menggunakan alumina, magnesium trisilika dan lain-lain ya. Tapi semuanya memang punya karakteristik yang berbeda-beda ya, tergantung dari semua yang mau kita pakai ya. Tapi kalau yang itu sifatnya masih umum, belum tahu itu spesifiknya golongan apa ya, berarti itu berlaku untuk semua jenis zat. Biasanya kita menggunakannya silika gel yang lebih apa namanya umum ya. Artinya bisa semua senyawa bisa diserap bersamaan dengan solvennya yang menggerakkan ya atau yang itu menjadi fase geraknya. Oke, di sini ada gambar ya. Tadi sudah dijelaskan ya prinsip dari KLT. Kalau dilihat dari bentuknya hampir sama kan seperti kertas tadi kan. Jadi diambil ukuran ya, ukuran tertentu yang memang itu menjadi apa namanya
ketetapan ya yang mau kita hitung dari setiap jarak yang ditempuh ya. Kalau bedanya kalau yang ini fase diamnya adalah plak silica gelnya ya. Dan ini starting point ya, artinya titik awal senyawa itu ditempelkan atau ditotolkan, nanti akan di running, dicelupkan di dalam solvent ya. Nanti kita akan lihat daya tempuhnya. Nah, tapi jangan lupa kita pun harus mengukur jarak dari pelarutnya. Kan kalau pelarut itu kan dia akan menempuh dari titik awal sampai titik akhir yang ditentukan ya. Berarti awalnya di sini, akhirnya di sini. Ini berapa jaraknya ya. Lalu untuk ininya apa zatnya nanti kita tandai spotnya di mana. Nah, itulah yang nanti akan kita hitung jarak antar starting point-nya sampai spotnya itu berada di mana. Nanti kan kita bandingkan ya antara jarak pelarut sama jarak tempuh dari zat yang dihitung. Makanya nanti akan timbul RF ya. Jadi RF itu adalah jarak pelarutnya jarak dari zatnya ya dibagi jarak dari pelarutnya ya. Jadi nanti akan dilihat perbandingan antara X dan Y-nya. Ketemulah nilai RF. Nah itu. Jadi kita harus jeli ya untuk spot yang terbentuk ini nanti dilihat di mana. Nanti kita akan ukur ya antara jarak yang pertama ini starting point-nya sampai ke sampel yang dia adanya spot ya. Nah, ini contohnya ini ya. Saya tinggal sebentar ya sambil kalian bisa menghitung ya. Di sini adalah hasil kromatografi. Ini semua ya, berlaku untuk semua ya. Jadi nanti silakan hasil perhitungannya bisa dikirimkan di chat ya. Ngetik aja di chat nanti akan saya lihat ya. Bagaimana cara menghitungnya. Hasil dari kromatografi itu menunjukkan terbentuknya spot ya, ini spot ya atau noda lah bahasanya ya, spot atau noda berwarna merah ya. Ini dia lajunya atau jaraknya itu 1,7 cm. Kemudian yang berwarna biru muda ya, spot yang kedua ini 3,7 cm. Nah, yang terakhir ini biru tua, ini biru muda, ini biru tua, itu sejauh 4,5 dari garis awal. Nah, berdasarkan spot yang terbentuk ini, hitung berapa nilai RF-nya ya. Silahkan semuanya nanti akan saya lihat ya di room chat, silahkan dihitung berapa nilai RF masing-masing spot. Ya, nanti akan kita lihat nilai RF-nya. Silakan saya berikan waktu 10 menit dari sekarang ya untuk bisa dituliskan di room chat ya. Saya tinggal dulu. Paham ya instruksi saya ya? Jangan ditinggal tidur malahan sama kalian. Ya, silakan dituliskan di room chat ya kalau sudah.
Takut gue tuh mah. Terus datang nggak? Udah ada yang nelpon ya? Matiin aja, matiin aja. Matiin, matiin. Apa kata dia? Mau sebutan. Nanti kalau gue nggak sempet